Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning, students. Morning. Morning, Miss. Okay, morning, today we will start. Good morning. Okay, today we will study about passive voice. What is passive voice? Anyone knows passive voice? Passive voice merupakan salah satu dari beberapa pola yang ada di dalam bahasa Inggris yang memiliki arti di dalam penggunaannya. Bentuk ini mempunyai rumus sebagai berikut. Passive voice itu kan objeknya dikenai pekerjaan kalau dalam bahasa Indonesia. Rudi makan tomat, berarti tomat dimakan Rudi. Itu dalam bentuk pasif ya. Next slide. Passive voice rumusnya seperti ini, to be ditambah kata kerja bentuk ketiga past participle. Contohnya saja Mr. Rob wrote the history of America. Mr. Rob itu kan subjek, wrote itu kata kerja bentuk kedua, the history of America itu objek. Dipasifkan menjadi the history of America karena di situ kan wrote ya, kalimatnya dua, maka dari itu bentuk pasifnya ditambah to be, was, kemudian verbnya ganti verb 3, written by Mr. Rob. The history of America was written by Mr. Rob. Itu yang pasif. Next slide. To be ditambah past participle, simple present tense. Ini polanya subjek ditambah verb 1, ditambah bisa ditambah s atau es tergantung subjeknya, ditambah objek, ditambah adjektif. Ini contohnya, someone repairs the bicycle. Someone subject, repairs, verb 1 ditambah S ya. The bicycle objeknya. Dipasifkan, objek, kalau objeknya tunggal ya is. Kemudian kalau objeknya jamak atau lebih dari satu, to be-nya are. Ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjektif. Kemudian kalau dipasifkan menjadi someone repairs the bicycle. Objeknya yang mana? Objeknya yang the bicycle, karena the bicycle tunggal atau satu, to be-nya is, ditambah verb 3, repaired by someone. Ya, sepeda diperbaiki oleh seseorang. Next slide. Present continuous, subjek ditambah is atau am atau are, ditambah verb ing, ditambah objek, ditambah adjektif. Pasifnya objek dulu, ditambah is atau am atau are, tergantung ini objeknya ya. Kalau tunggal is, kalau objeknya lebih dari satu are, karena tadi menggunakan verb ing, maka dari itu ditambah being. Nah, kan masih sisa verb ya di situ. Verbnya diganti verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjektif. Misalnya saja bentuk pasifnya someone is repairing the bicycle. Maka dari itu dipasifkan objeknya dulu apa? The bicycle. To-be-nya the bicycle kan tunggal. Ditambah being repaired by someone. Sepeda diperbaiki oleh seseorang, gitu ya. Next slide. To be ditambah verb 3, present perfect, subjek ditambah has atau have, ditambah verb 3, ditambah objek, ditambah adjektif. Someone has repaired the bicycle. Dipasifkan objek dulu, ditambah has atau have, ya kan? Ditambah been, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjektif. Itu kalau bentuk pasif. Tadi kalimat aktifnya someone has repaired the bicycle. Maka dari itu objeknya ditulis terlebih dahulu menjadi the bicycle has been, kemudian kan tetap ya has been repaired by someone, seperti itu. Next slide. Simple past sekarang. Simple past bentuk ini apa? Rumusnya kan subjek ditambah verb 2. Ditambah adjektif.
Someone repair the bicycle. Seseorang memperbaiki sepeda itu. Dipastikan menjadi objek dulu. Kalau objeknya tunggal, tambah was. Kalau objek lebih dari satu, pakai will, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjective. The bicycle was repaired by someone. Itu ya. Next slide. Kemudian past continuous tense. Past continuous tense rumusnya subjek ditambah was itu kalau subjeknya tunggal. Kalau subjeknya lebih dari satu, misalnya the bicycle, dari itu to be-nya menjadi will. Tambah verb ing, objek ditambah adjektif. Itu kalimat aktif. Contohnya, someone was repairing the bicycle. Someone di sini subjek, to be-nya kan was ya, karena seseorang kan tunggal, to be-nya was. Kemudian verb ing-nya repairing, bicycle itu objeknya. Kemudian dipasifkan, objek dulu. Kalau objeknya tunggal ya to be-nya was. Kalau objeknya lebih dari satu pakai will. Tadi kalimat aktifnya kan pakai verb ing ya, ditambah being ya karena ada ing-nya. Ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjektif. The bicycle was being repaired by someone. Tuh. Next slide. Kemudian past perfect. Subjek, ditambah head, ditambah verb 3, ditambah objek, ditambah adjektif. Someone had repaired the bicycle. Someone-nya subjek, head tetap, repaired-nya verb 3, the bicycle-nya adjektif. Kemudian menjadi had been, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah the bicycle had been repaired by someone. Itu ya. Next slide, please. Ini untuk simple future, untuk menunjukkan kegiatan yang akan berlangsung di masa yang akan datang ya. Ini polanya. Polanya subjek ditambah will, ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah adjektif. Someone will repair the bicycle. Someone di sini subjek, ditambah will, itu akan, ditambah verb 1-nya repair, ditambah the bicycle-nya objek. Kemudian dipasifkan, objek terlebih dahulu, ditambah will be, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjektif. Objeknya di sini the bicycle, will be, ya kan? Karena aktifnya kan verb 1, maka dari itu dipasifkan menjadi verb 3, repaired by someone. The bicycle will be repaired by someone, kayak gitu. Next slide. Future continuous. Future continuous polanya subjek ditambah will be, ditambah verb ing, ditambah objek, ditambah adjektif. Someone will be repairing the bicycle. Dipasifkan objek ditambah will be, ditambah being, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjektif. The bicycle will be being repaired by someone, gitu ya. Next slide. To be ditambah verb 3, past participle, future perfect, subjek ditambah will have, ditambah verb 3, ditambah objek, ditambah adjektif. Someone will have repaired the bicycle. Dipasifkan, objek ditambah will have been, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah subjek, ditambah adjektif. Objeknya kan the bicycle. Will have been tetap, kemudian verb 3-nya tetap ya repaired by someone. Next slide. Ya, ini sekarang model. Model itu kata bantu. Kata bantu ini kalau aktifnya can, pasifnya menjadi can be.
May menjadi maybe, shall menjadi shall. May jadi maybe, ini should be, will be, would be. Nah, ini ada has, have to, ada ada must, ada auto. Sekarang mulai dari can ya. Someone can repair the bicycle. Pasifnya, the bicycle can be repaired by someone. Kemudian, someone may repair the bicycle. Dipasifkan, the bicycle may be repaired by someone. Kemudian, someone should repair the bicycle. Dipasifkan menjadi the bicycle should be repaired by someone. Kemudian someone will repair the bicycle. Dipasifkan, the bicycle will be repaired by someone. Karena objeknya terlebih dahulu. Ditambah be, ditambah verb 3, itu aja. Someone has to repair the bicycle. Maka dari itu, tulis dulu objeknya. The bicycle has to be repaired by someone. Kemudian someone must repair the bicycle. Dipasifkan, the bicycle must be repaired by someone. Kemudian someone ought to repair the bicycle. Dipasifkan objeknya dulu. The bicycle ought to be repaired by someone. Next slide. Oke, itu nanti di ini ya tugasnya passive voice exercise 1 ya. 1 sampai 10 ya. Exercise 1 passive voice di slide kedua. Slide kedua PPT yang kedua Concord. Halo, PT yang kedua, Mbak, share. Concord. Halo? Nah, ini Concord sekarang. Concord atau agreement adalah kesesuaian antara subjek dalam suatu kalimat dengan kata kerja atau auxiliary. Auxiliary, ya kan, itu kata kerja. Dia next. Turn on kamera ya semuanya. Slide keempat, Mbak. Ini ya, pronoun kan kata ganti. Kalau he, to be-nya itu is. Kalau to be untuk present sekarang. Kalau to be untuk lampau, he was. Kemudian ditambah verb. Verb-nya kalau pengen pakai verb ya ditambah s atau es. Misalnya, he works. He buys. Kayak gitu. Kalau has atau have, ya kalau he ya pakai has. Kalau do atau does, kalau he ya pakai does. She is, she was, she works, she has, she does. It is, it was, it works, it has, it does. Misalnya gitu. Sekarang they are. Itu kalau present. Kalau past, they were, they work, they have, they do. We are, we were. We work, we have, we do. I am, itu kalau present. Kalau lampau, I was. Kemudian, apa ini? Sebentar. Apa? I work, I have, I do. You are, you were, you work, you have, you do. This is, this was. This works. Kemudian these have. This this student is, kan gitu. This was, gitu. Terus
The student works. Kemudian kalau yang ini ya this has ya karena kan tunggal ya. That is, that was, these are, these were, those are, those. Disesuaikan antara subjek dengan kata kerja atau to be. Next slide. Sekarang subjek yang dipilih oleh kata-kata di bawah ini selalu dianggap singular. Ini ya anybody, anyone, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, itu dianggap tunggal. Everybody works, everyone works, everything works, misalnya gitu. Next slide. Everyone is happy, nobody wants to dance. Everything has been settled. Someone is breaking into the window-nya tunggal ya. Each the participant has received an invitation, misalnya gitu. Slide selanjutnya. Subjek singular atau jamak yang diikuti oleh ungkapan as well as, along with, together with, in addition to, dan accompanied by, maka kata kerjanya mengikuti subjek yang pertama. Andy, together with his friends, has finished the test. Kenapa has? Karena subjeknya yang dianggap subjek itu Andinya. His friends tidak dianggap. Tina as well as her sister achieved high score in mathematics. Subjeknya Tina, maka kata kerjanya achieves. The football players along with their coach go to the stadium for practicing. The football players itu kan jamak, maka dari itu verbnya pakai go. Next slide. Subjek yang berupa kata benda abstrak atau bentuk dari gerund selalu dianggap singular. Mrs. Tamara's way of teaching and dealing with the student has earned the name of model teacher. Intinya, Mrs. Dina's teaching is very Mrs. Tamara's way of teaching itu kan dianggap tunggal ya, karena itu ada ini bentuk ing. Subjek yang berupa kata benda abstrak atau bentuk gerund kan verb itu dianggap tunggal. Di sini gerundnya Mrs. Tamara's way of teaching itu subjeknya, karena teaching pengajaran kan tunggal, maka kata kerjanya pakai has. The shipment of logs has been postponed because of the bad weather. Pengiriman itu dianggap tunggal, maka dari itu pakai has. Ya. Mrs. Nana's way of teaching is very good. Ini juga pengajaran Bu Nana itu sangat bagus. Pengajaran itu kan tunggal, nggak ada namanya pengajaran itu jamak, nggak ada. Karena abstrak dan tunggal. Next slide. Subjek yang menyatakan jumlah jarak, volume, berat, dan waktu selalu dianggap singular. 500 miles itu kan jarak, maka dianggap tunggal. Is a long distance to drive in one day. Kemudian 12 months has 365 days. 12 months itu dianggap tunggal juga, maka dari itu pakai has. 200 pounds of meat is being transported to the cooling room. Itu juga pakai S ya, karena menunjukkan berat. Next slide. Subjek yang dihubungkan oleh konjungsi. Ini kalau ada either pasangannya or, kalau neither pasangannya nor, kalau not only pasangannya but also. Maka kata kerjanya mengikuti subjek yang terdekat dengan verb. Either the teacher or the students. Pakai go kan, di sini subjeknya yang dianggap itu yang the students. Either the students or the teacher goes to school on time. Di sini yang paling dekat dengan kata kerja kan the teacher. Maka dari itu kata kerjanya jadi goes. Neither the football players nor the coach. Itu yang the coach. Karena yang paling dekat dengan to be atau kata kerja.
Maka dari itu to be-nya was karena tunggal. Kalau gini gimana? Neither the coach nor the football players. Pakai was atau were? Neither the coach nor the football players itu pakai was atau were ya, Mas Mbak? Minta tolong direspon. To be-nya was atau were? Halo? Pakai were ya, soalnya kan paling dekat dengan kata kerja kan the football players tadi. Not only Dono but also Doni. Ini sama-sama yang paling dekat kan Doni is still in the class. Next slide. Slide 11. Ini bisa minta tolong diturunkan slide-nya, ada yang kepotong. Penggunaan nan atau no. Nan dan no dapat diikuti oleh verb plural maupun singular, tergantung noun yang mengikutinya. None of the milk. Milk itu kan tunggal yang nggak ada. Milk 1, milk 2 nggak ada. Maka dari itu to be-nya tunggal, has. None of the students. Nah, itu kan the students pakai have. Kalau none of the student ya has. None of the students have. None of the student has. Itu ya. Next slide. Beberapa subjek singular ada yang berakhiran dengan s. News, means, measles, species, mathematics, politics, economics. The news di sini pakai has ya, karena di sini berita. Mathematics di sini bukan matematika akan tetapi mata kuliah atau mata pelajaran matematika yang di Inggris K itu mathematics. Jadi dianggap tunggal pakai to be-nya is ya. Mathematics is taught by Mr. Anderson. Fisika itu kan physics is taught by Mrs. Renata. Misalnya gitu. Economics is taught by Mrs. Rizka, misalnya gitu. Next slide. Beberapa subjek plural ada yang tidak berakhiran dengan s. Cattle, people, children. Kalau bentuk tunggalnya children kan child. Kalau bentuk tunggalnya people kan person ya. Tit bentuk tunggalnya itu tooth. Mice kan bentuk tunggalnya mouse ya. Di sini people of Indonesia, berarti orang-orang Indonesia. Namanya orang Indonesia kan lebih dari satu, tubuhnya pakai up. People of Indonesia are participating in the general election. Kemudian Mr. Eko's children go to school by bus every day. Ya, next slide. Subjek dengan kata benda kolektif. Ya, tim kata benda family, team, komite, kongres, kelas, club, public, ministry, firm, staff, crowd. The government itu kan pemerintahan has decided to raise the fund in education. Government pemerintahan ini dianggap tunggal. The committee juga dianggap tunggal. The committee is still arguing about the winner of the contest, misalnya gitu. Next slide. Dengan kata benda yang bisa dihitung, countable, dan yang tidak bisa uncountable. For countable noun itu many, banyak. Kalau banyak tapi bendanya tidak bisa dihitung itu much. Contoh ya, many people, orang kan bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Kalau yang tidak bisa dihitung, much sugar, much honey, misalnya gitu. Kemudian kata beberapa, di Inggris itu ada number sama amount. Tapi kalau number itu untuk benda yang bisa dihitung. A number of students. Murid kan bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4. Kalau yang tidak bisa dihitung, amount of sugar misalnya gitu. Kemudian kata sedikit, untuk yang benda bisa dihitung itu few, kalau yang tidak bisa dihitung itu little. Few students, little sugar.
Viewer atau less itu lebih sedikit, akan tetapi viewer itu lebih sedikit untuk benda yang bisa dihitung. Fewer students, less sugar, misalnya gitu. Next slide. Next slide, Mbak. Nah, ini coba cold pressing, tekanan dingin, itu kan tunggal ya, nggak ada kan tekanan 1, tekanan 2 kan abstrak, terus pakai gerund kan, maka kata kerjanya ditambah S, jadi removes. Flower experts, para ahli bunga, itu kan lebih dari 1, kata kerjanya berarti tanpa S, recognize, ya kan? Yang nomor 3, the local radio station as well as newspapers. Ada kata as well as, berarti yang dianggap ini subjek yang mana? Yang depan the local radio station atau newspaper. Halo, mohon partisipasinya ya. Yang dianggap subjek yang the local radio atau yang newspaper di sini. Newspaper. Tadi yang paling dekat atau yang paling awal tadi kan sudah dijelaskan. Ada kata as well as loh. As well as, tadi ada kata as well as, berarti yang dianggap subjek yang depan. The local radio station is confirm, ya kan? Yang B jawabannya. Next slide. The installation, instalasi listrik misalnya. Itu kan tunggal ya, nggak ada instalasi 1, 2, 3. Maka dari itu kata kerjanya ini none of the beauty contestants bla 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 to wear bikini provided by the committee. Ini yang mana ini subject? Which one is the subject? Contestants ya. Contestants di situ kan tambah S kan di situ. Jadi kan jamak. Jamak, maka dari itu kata kerjanya tanpa S ya. Jadi pilihannya yang A, refuse. Next slide. Either the staff or their directors. Subjeknya yang mana? Staff atau director? Staff. Ya, either the staffs or their director. Itu subjeknya yang mana? Staff atau direkturnya? Staff, Bu. Kan ada either sama or kan di situ. Tadi kan sudah saya katakan kalau yang paling, kalau ada kata either, or, neither, nor itu yang dianggap subjek itu yang paling dekat dengan kata kerja. Maka dari itu yang their director kan subjeknya, to be-nya jadi pakai was. Itu. Nomor 7, each of the display antique garments bla 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 of praise and admiration. Ini to be-nya apa ini? Karena ada each di situ. Berarti kan setiap. Yang mana ini pilihan yang tepat? Worthy, worth, are worthy, is worthy. Ada each tuh di situ. Tadi kalau ada each, every itu kan dianggap tunggal. To be-nya juga mengikuti. Jadi yang is ya, is worthy. Next slide. Next slide. Ini. While reporters listen to a communication, bla bla bla, the points the speaker is making. Ketika reporter mendengarkan sebuah komunikasi titik-titik, poin-poin ketika pembicara sedang membuat poin-poin. Di situ apa? Evaluate, the evaluation, he evaluates, the evaluates. He. Si ya, evaluates. Nih,
Di sini ada 40% of the world's oxygen. Di situ tadi kan sudah saya jelaskan kalau ada persentase dianggap tunggal. Maka dari itu yang tepat yang mana? Is product. Kenapa pakai is produced, enggak was produced? Karena tunggal. Karena tunggal, was juga tunggal. Maka dari itu pilih yang is. Kenapa? Karena di sini ada the Amazon Valley is extremely. Jadinya kan harus paralel. Kalau yang satu kalimat pakai is, yang lainnya juga pakai is. Gitu. Setara, present. Nomor 10. The development of solar energy for public use, bla bla bla, rather slow due to the high cost of production. The development itu kan perkembangan. Tunggal kan? Pakai yang mana ini yang betul? Has been, have been, are being, it has been. The development loh. Has been ya, karena the development perkembangan kan tunggal. Next slide. Oke, any question so far? Mbak, ini kan direkam nanti share ke YouTube ya, khusus kelasmu ya, Mbak.